Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil waqi'ah. Amma ba'du, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Zat yang sangat sayang kepada kita sehingga Allah kirim Rasulnya dengan membawa wahyunya dan juga hadis dalam rangka membimbing kita selalu menuju jalan kepadanya. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru sejati yang menghendaki ilmu itu bukan hanya di kepala tapi di hati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan bicara tentang ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang menembus atau menyingkap penutup hati. Karena tidak kurang akses terhadap ilmu 24 jam lewat YouTube, media lain. Tapi kenapa banyak orang semakin tambah ilmu, tapi semakin beringas juga. Semakin pintar, tapi semakin mudah dia marah. Semakin dia mengetahui sesuatu, semakin merendahkan orang lain. Katanya ahli ilmu. Nah, disinilah Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan tentang ilmu yang bermanfaat dengan ungkapan beliau, al-ilmu nafi' walladzi yanbasitu fis sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi anil qalbi kina'uhu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang cahayanya menyebar ke dalam dada serta menyingkapkan penutup hati atau menyingkap, membuka tirai hati. Jadi manakala ilmu itu penuh di dada lalu tersingkap tutup hati, maka itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ilmu nafi' dan kemudian nanti ada ilmu yang tidak bermanfaat kalau begitu. Ini bukan pada bentuk ilmunya, karena kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ilmu itu sendiri baik pada dirinya. Tidak ada ilmu di dunia ini yang tidak memberikan manfaat. Yang dilarang itu sebenarnya bukan ilmu. Yang disebut ilmu yang dilarang dipelajari tanjim dan juga ilmu sihir. Astrologi bukan astronomi. Apa ini disamakan dengan zodiak begitu? Ilmu perbintangan, main reka-rekaan ilmu sihir. Kata Syekh Ibnu Athaillah, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam syarah hikamnya, itu bukan ilmu sihir itu. Alat untuk menyakiti orang lain, adatun lil idza. Mencelakakan orang lain ini alat, bukan ilmu. Dengan demikian, ilmu itu pada dirinya adalah bermanfaat. Lalu kenapa ada ilmu yang tidak bermanfaat?
Bahkan Rasul wanti-wanti pada kita dengan doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la yashba', dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min du'ain la yustajab, dan dari doa yang tidak diijabah. Jadi Rasul memohonkan dan agar kita umatnya meniru, kita dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu nafi' wa ilmul qulub wa marji'uhu ila tasfiyatil qulub minar radha'il wa tahliyatu bil fadail. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu hati, ilmu tentang hati. Maksudnya tasfiyatul qulub, mensucikan hati kita, minar radha'il, dari kotoran-kotoran, dan menghiasinya dengan fadail, keutamaan-keutamaan. Manakala orang belajar ilmu yang menjadikan kemudian menyebar di dada, lalu tersingkap penutup hati yang selama ini dia kotor menjadi bersih, yang selama ini ada dendam hikdun menjadi dia pemaaf, yang awalnya sombong menjadi tawadhu. Inilah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Lalu kenapa orang sudah belajar tentang ilmu itu tapi tidak rubah-rubah? Nanti kita lagi bicara dulu bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu hati, bagaimana kita mensucikan hati kita dari kotoran-kotoran, dari debu-debu yang menjadikan ilmu itu tidak menetap di hati, sampai di kepala muter aja. Kalaupun di hati itu perasaan, harus dibedakan antara perasaan nanti dengan hidayah dari Allah. Ada orang mendengarkan pengajian, nangis dia tempat pengajian, tapi keluar dari pengajian tetap perilakunya tidak rubah. Itu perasaan emosional itu. Pilih tidak nangis, tapi setelah keluar berubah perilakunya dari yang tidak baik menjadi baik. Itu ilmu yang bermanfaat. Karena selama ini orang mengukur, manakala dalam zikir nangis, wah betapa orang itu luar biasa. Lagi zikir, lagi pengajian, kelihatannya hatinya khusyuk sampai nangis dia sesenggukan. Tapi ternyata keluar tidak ada yang rubah perilakunya. Bahkan secara ekstrim, kalau lebih bahaya keburukannya, itu namanya air mata palsu. Jadi hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita itu langsung lewat akal kebenaran, lalu kemudian menembus ke hati, sehingga ada ilmul awraq, ada ilmul adwaq. Ada ilmu yang hanya dicatat, maaf bukan berarti yang nyatat nggak boleh. Ada ilmu yang catat untuk hafalan, tapi ilmu adwaq, ilmu rasa.
dia menghayati betul. Dan ini kemudian Allah hunjamkan ke dalam hatinya. Bersih hatinya dari kotoran-kotoran itu, takhalli atau takhliyah, mengosongkan diri dari sifat akhlak yang tercela, akhlak madmumah, mengisi tahliyah, menghiasi dengan sifat dan akhlak yang terpuji. Inilah ilmu hati. Agar apa kemudian nanti ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu ma'rifah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal sifat-sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Sehingga orang makin cinta kepada Allah, makin ridho, makin mengagungkan Allah. Karena belajar ilmu ma'rifat bagaimana mengenal Allah. Dan Allah anugerahkan ke dalam hatinya kenal Allah. Dari ilmu yakin menjadi ainul yakin dan nanti menjadi hakul yakin. Ilmu yakin seperti orang yang tahu Mekah, tahu Ka'bah hanya dapat info, itu ilmu yakin. Ainul yakin ketika orang datang ke Mekah, lalu tawaf di Ka'bah, ainul yakin dia. Kalau dia menetap di sana, itu hakul yakin. Jadi harus naik ilmu yakin ke ainul yakin. Bagaimana ilmu yang didapatkan ini agar punya manfaat bagi kita. Ilmu tentang ketuhanan, ilmu apa yang Allah benci, apa yang Allah tidak sukai. Kalau yang pertama bicara tentang Allah itu punya sifat yang baik. Asmaul husna, nama-nama yang indah. Af'al, tidak ada perbuatan Allah kecuali adalah perbuatan yang terbaik. Kenali itu. Ini ilmu yakin. Lalu ainul yakin, ketika kita melihat bahwa Allah itu yang mengatur semuanya. Tidak ada kehendak pada orang lain kecuali adalah berdasarkan kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah, maka ini masuk ainul yakin. Sehingga melihat segala sesuatu dia ingat Allah. Suka dan duka dia selalu bersama dengan Allah. Dikasih nikmat ingat Allah, dikasih ujian ingat Allah. Ujian ini adalah bentuk kasih sayangmu ya Allah dalam bentuk yang lain. Ini sudah zauk rasa, bukan sekedar ngomong. Kalau ngomong gampang, murah. Sabar itu ketika menghadapi musibah, ujian adalah begini. Kamu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong iya. Tapi nanti ketika dikasih ujian, apakah sabar atau tidak? Ketika dia sabar, mengingat Allah, ilmu yakin berubah menjadi ainul yakin. Naik menjadi hakul yakin. Ini orang yang betul-betul kenal Allah. Dirinya adalah bukti kehadiran Tuhan. Dirinya cermin akhlak-akhlak Allah. Takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Seperti yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sempurna. Al-insan al-kamil. Betapa Rasul menyerap sifat-sifat Allah.
Dalam kapasitas sebagai manusia, kesabarannya di situ, kasih sayangnya di situ. Sehingga ketika kita mendengar cerita Rasul atau membaca riwayat hidupnya, betapa Rasul kok sayang banget sama umatnya itu. Betapa Rasul itu sabar sekali, cerminan daripada Allah. Artinya bukti daripada akhlak Allah. Segitu saja sudah hebat, apalagi pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang arif adalah membuktikan akhlaknya Allah. Sifat-sifat Allah tercermin orang yang mengenal Allah. Ini masuk hakul yakin. Lalu bagaimana prosesnya? Pertama, memang harus nyari guru yang ikhlas. Guru yang sama antara kata dengan perbuatannya. Meskipun belum sempurna, tapi sama. Sehingga dia bukan hanya ngomong saja, tapi diamalkan. Al-ilmu bila amal, kasyajarah bila sama. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Cari. Sehingga betul-betul guru itu memancarkan aura cahayanya. Keikhlasannya muncul ketika menyampaikan ajaran-ajaran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menghilangkan penghalang yang menjadikan ilmu itu tidak bermanfaat. Apa ini? Guru, ustadznya, kiainya sudah ikhlas, tapi ternyata tetap saja ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak menjadikan dia rubah dari perilaku buruk ke perilaku yang baik. Ilmunya tidak membawanya semakin dekat dengan Allah, malah semakin jauh. Kenapa? Ada penghalang. Sehingga ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang merobek, menyingkap penutup hati kita, kina'u, tirai yang ada di dalam hati kita. Apa penutup hati yang menjadikan ilmu tidak bermanfaat? Sombong. Allah nyatakan bahwa aku akan palingkan ayat-ayatku itu dari orang yang sombong. Sehingga sejelas apapun tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah, tetap tidak pernah akan masuk ke dalam hati orang yang sombong. Apa sih yang dimaksud dengan sombong itu, kiber itu? Menolak kebenaran. Merendahkan orang lain. Hatinya tertutup. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang kafir. Kafir itu cover. Cover itu penutup. Cover buku itu sama maknanya dengan kafir. Orang yang menutup, orang yang ingkar, dia sama saja dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan. Tetap dia tidak akan beriman. Hatinya keras. Qasyatul qulub. Ini bahaya. Pertama sombong, kibar. Yang kedua, hubbud dunya.
ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka yang hanya tahu dohir lahir kehidupan dunia ini, dan mereka lalai terhadap akhirat. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal seluruh dosa. Hubbur riyasa, hubbul madhi, orang cinta kedudukan, cinta pujian. Dapat ilmu tidak bermanfaat, tapi dalam rangka agar dia dipuji. Mahasiswa saya nanya, gimana Pak, sekarang ini banyak influencer ya, yang digandrungi daripada ustadz beneran. Gimana nih di YouTube itu kata. Banyaknya orang-orang begitu. Ya kata saya, selagi itu bukan komoditas, kita kemudian berbaik sangka saja. Kalau arahnya jalan kebenaran, kebaikan, bukan sekedar menjual diri rating, komoditas, mudah-mudahan ini dimasukkan juga dia ke dalam golongan orang yang mengajarkan itu. Jadi yang kedua, kita harus menghilangkan penutup yang menjadikan ilmu itu tidak bermanfaat. Apa itu penyakit-penyakit hati? Itu yang dimaksud sombong, cinta dunia. Maksud saya cinta dunia itu dicontohkan dengan cinta pujian, cinta kedudukan. Awas, bukan berarti kita tidak boleh punya kedudukan, tapi orientasinya adalah dia ingin menduduki itu. Kalau tidak jadi kepala pimpinan, kalau jadi pimpinan turun dia bisa stres. Itu namanya hubbur riyasa, cinta kedudukan dia, cinta kepemimpinan. Al-hiktu, dendam. Jadi sombong, kiber tadi, lalu nanti penyakit hati yang lain, dendam, susah memaafkan orang lain. Ria, ingin dipuji oleh orang lain. Ilmunya tidak akan bermanfaat. Semakin banyak ilmu, semakin dia agar viral. Ingin dipuji oleh orang lain. Bukan kemudian bagaimana ilmu-ilmunya ini biar semakin menebar ke yang lain sehingga manfaat, tapi dirinya yang ingin banyak dipuji dengan banyak ditonton, banyak dilihat. Ini beda-beda tipis. Penyakit-penyakit hati itu. Fa'idha tatoharo minal jami' tajalla bisifatil kamal kal iman wal iqon wat tuma'ninah wal muraqabah wal musyahadah. Kalau sudah dibersihkan dari penyakit-penyakit hati tadi, gurunya ikhlas menyampaikan ilmu itu, muridnya menghilangkan sifat-sifat yang tercela, bersih, maka nanti muncul iman, keyakinan, ketenangan. Ini dari Allah. Muraqabah, merasa diawasi, musyahadah, menyaksikan Allah dengan mata hati kita. Bukan dari kita. Kita bisa mengenal Allah itu bukan dari kita. Kalaupun mengenal Allah lewat akal, iya kita gunakan akal ini.
tapi sampai terhunjam ke hati, itu wilayahnya Allah. Kita hanya istiqdad, mempersiapkan diri agar ilmu itu bermanfaat, cari guru yang ikhlas. Yang kedua, bersihkan dari kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, batinul ismi. Hiasi dengan sifat yang terpuji. Insya Allah nanti Allah akan kasih. Itu kehendak Allah. Imam Zunnun al-Misri, seorang penggagas ma'rifah sebelum Imam Al-Ghazali. Beliau mendapatkan ma'rifah. Ma'rifah itu mengenal Allah dengan hati sanubari. Apabila mata yang ada dalam hati ini terbuka, mata dalam keadaan tertutup, maka mata hati sanubari itu yang bisa mengenal, melihat Allah. Musyahadah. Bahkan beliau membagi 3 ma'rifat, pengetahuan itu. Pertama, pengetahuan awam. Pengetahuan kebanyakan, yakni pengetahuan tentang Tuhan itu satu lewat ucapan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Orang kebanyakan umum menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu satu, tapi dengan syahadat. Yang kedua, kata Imam Zunnun al-Misri, pengetahuan ulama menurut beliau. Ulama di sini maksudnya pengetahuan Tuhan lewat logika, lewat akal. Yang ketiga, pengetahuan sufi. Ahli tasawuf, hikam ini bagian daripada tasawuf yang kita kaji ini. Sehingga kalau malam Jumat itu kajian tasawuf, spiritualitas dalam Islam, cara kita mendekati Allah dengan sedekat-dekatnya lewat penyucian batin kita, pembersihan hati kita. Kata Imam Zunnun al-Misri, pengetahuan yang ketiga adalah pengetahuan sufi. Pengetahuan tentang Tuhan lewat hati sanubari. Beliau menyatakan 2 yang pertama itu disebut ilmu. Sementara yang terakhir disebut ma'rifat. Artinya orang betul-betul kenal Allah. Ma'rifat itu kenal Allah. Bagaimana Imam Zunnun al-Misri mendapatkan ma'rifat? Beliau sampaikan, araftu rabbi bi rabbi, walau la rabbi lama araftu rabbi. Aku kenal Tuhanku lewat Tuhanku. Kalaulah tidak karena Tuhanku, aku tidak pernah akan bisa kenal Tuhan. Artinya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh datang kepadaku, mujahadah, ingin dekat kepadaku dengan sungguh-sungguh dia, kata Allah, janjinya akan aku berikan jalan padanya, akan aku berikan petunjuk. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang suluk jalan menempuh ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Artinya kesungguhan ilmunya itu. Ilmunya itu apa saja. Awas, jangan terbatas. Misalnya bahasa Inggris ini ilmu yang bermanfaat atau tidak? Manfaat. Selagi digunakan untuk kepentingan yang baik dan benar menurut ajaran agama, manfaat. Karena ada orang yang picik, nggak usah pakai kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman, nggak dibawa ke akhirat, bahasa Arab saja.
nggak manfaat itu. Itu namanya picik. Kedokteran, ilmu kimia, fisika, sehingga orang semakin mengenal Allah. Lewat bahasa yang berbeda kita ta'aruf dengan hamba-hamba Allah dari negara-negara yang bahasanya beda dengan kita. Atau ada ustadz kiai yang terkenal, kalau mereka fasih, maksud saya mahir bahasa Inggrisnya, maka kita juga harus tahu bahasa Inggris agar bisa memahaminya. Ini saya contoh bahasa Inggris karena ada Pak Haji Dalil, ya, guru bahasa Inggris. Agar jangan milah-milah. Ini dia syariatkan oleh syar'i, tapi semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Artinya jalan kepada kebenaran, kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ekonomi, bagaimana agar kita tidak terjebak markup harga, agar kita bisa tidak ditelikung, dimanipulasi oleh orang lain, sehingga kita terhindar, kita tidak ngambil sesuatu tapi kemudian dituduh kita korupsi karena kita tidak paham tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu. Maka ilmu yang menghindarkan kita dari celaknya Allah itu juga ilmu yang bermanfaat. Awas jangan dibatasi ya, karena selama ini orang hanya membatasi, sudah belajar ilmu Al-Quran, hadis, ilmu yang lain itu tidak usah. Nah, orang salah. Ilmu yang disyariatkan selagi sesuai dengan syariat, menuntun jalan orang kepada kebaikan yang dianjurkan, diperintahkan oleh syariat. Ilmu nyetir mobil agar tidak membahayakan orang lain, sehingga ketika kita nyetir menjadikan orang terhindar dari musibah, ini syariat. Itu juga ilmu yang dianjurkan oleh syariat. Awas, biar ngembang. Karena selama ini ada orang yang menganggap ilmu-ilmu yang lain itu adalah tidak penting. Nah, kalau di komplek Nuansa Majasa, tidak ada dokter yang belajari. Kalau malam hari ada orang sakit butuh dokter, repot juga itu. Sehingga perlu ada ilmu kedokteran itu yang menempuh, silahkan. Sehingga silahkan anak-anak kita mencari ilmu apapun, tapi upayakan ini dalam rangka memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah, sehingga ilmunya disebut ilmu nafi'. Bukan menyakiti orang lain, bukan sombong dengan ilmunya, apalagi tarif ilmu. Wah, ini luar biasa. Itu menjadi dokter yang ya harganya terjangkau sama kalangan umum, bahkan terhadap orang yang tidak mampu sudah. Betapa mulianya dokter yang seperti ini. Lebih mulia lagi orang yang dalam kesulitan tetap membantu orang lain, karena dia yakin bahwa pertolongan pasti akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tahalla aidan bil hilmi war rifah was saha wal karam basairil akhlaqil hasanah. Akhirnya dia pun menghiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dengan ilmu yang bermanfaat, ngomongnya lembut ya. Dalam arti ngomong lembut itu bukan kelembutan ya, bukan bahasanya sampai mendayu-dayu begitu.
artinya tidak menyakiti orang lain. Falyakul khairan aw liyasmut. Apalagi orangnya ramah, pengasih sama orang lain. Ya Allah, bukankah itu yang ingin dicapai sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang harmonis? Betul-betul kita nanti khalifah. Khalifah itu menggantikan sifat-sifat Tuhan. Sehingga kita membantu orang lain. Kalau tidak ada yang bantu orang lain, Allah tidak pernah, maksud saya, tidak langsung membantu orang lain meskipun Allah mampu. Tapi lewat hamba-hambanya. Membantu dengan ilmu, harta, dan lain sebagainya. Sehingga hamba ini menjadi cermin dari sifat-sifat Allah. Itu yang disebut khalifah fil ard. Jadi pengganti Allah di muka bumi ini dalam tanda petik ya. Pengganti karena dikasih wewenang oleh Allah. Jangan lepas Allah. Jadi dihiasi wasairil akhlak ya, dengan seluruh akhlak yang baik. Faswail ilmi, maka cahaya ilmu itu allazi yambasitu fi sodri, yang menebar ke dada itu, ini akan menimbulkan keyakinan, ar-ridho wa taslim, ridho dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu subhanallah ya. Bapak-bapak dapat ilmu, lalu usaha gagal. Hasil ilmu yang pernah didapatkan, ingat bahwa ini adalah semuanya keputusan Allah yang terbaik. Pasti Allah sedang persiapkan kesuksesan yang lebih besar lagi. Ya Allah, saya baik sangka kepada Engkau. Pasrah bukan arti menyerah, tapi pasrah itu tahu bahwa Allah Maha tahu. Maha tahu yang terbaik. Ketika kegagalan yang ada pun, sesungguhnya itu pilihan Allah yang terbaik. Allah sedang siapkan yang terbaik yang Allah akan berikan kepada orang itu. Sehingga kegagalan itu bentuk kasih sayang Allah juga. Ini ya, jadi meskipun ini lakunya memang harus mujahadah gitu. Ridho dia terhadap ketentuan Allah. Ridho itu menerima musibah, itu sama seperti menerima nikmat. Itu ridho. Dikasih nikmat, senyumnya seperti itu. Ketika dikasih musibah, senyumnya juga seperti itu. Artinya dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ngegerutu, apalagi protes kepada Allah. Ini kelihatannya kecil tapi akan terus diketemukan dalam hidup. Lah kalau kita tidak belajar ilmu yang bermanfaat, maka manusia akan didera dengan kekecewaan, kegelisahan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, hanya mengingat Allah hati itu tenang. Tapi banyak orang yang zikir tapi hatinya tidak tenang. Karena itu terus belajar bagaimana agar ketika kita zikir hatinya tenang. Dan terakhir, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita doa sama Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Enggak apa-apa ya Allah, kalaupun sedikit yang bisa kami serap, tapi langsung bisa kami amalkan ya Allah. Kami mohon ya Allah, ilmu kami ini bermanfaat. Sehingga menjadi penerang kami dan penerang keluarga kami, istri dan anak kami, tetangga, sahabat kami, hamba-hamba.
kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terus Rabbi zidni ilma, wa qur Rabbi zidni ilma. Katakan, duhai Muhammad, tambahkan padaku ilmu. Wahai Tuhanku, tambahkan ilmu padaku. Rabbi zidni ilma. Ilmu yang bermanfaat. Sehingga ilmu ini bisa kita bawa manfaatnya sampai akhirat. Sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyebar ke dada dan menyingkapkan seluruh tutup-tutup hati yang menghalangi kita dari kemanfaatan ilmu itu menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.